Halo guys, gue Vanilla dari channel Gadget Pahlawan. Balik lagi. Hari ini kita mau tes performa dari Sony Xperia 1. Oke. Jadi hari ini kita mau tes completely ya guys, mulai dari CPU-nya, GPU-nya, kemudian baterai, suhu dan juga performa dari kameranya apakah panas ketika dipakai dalam waktu yang cukup lama. Meskipun ya di luar handphone ini itu adalah handphone yang sudah kebegal, tapi kan di luaran sana itu masih banyak teman-teman yang punya handphone Sony Xperia 1 yang IMEI-nya itu masih bisa dipakai dan gak kebegal. Walaupun juga handphone ini tuh sebenarnya handphone flagship ya guys ya, tapi berhubung karena ini adalah handphone second, makanya kita mau tes performanya apakah masih bisa menjanjikan untuk di tahun 2023. Oke, langsung aja simak videonya sampai habis ya guys ya. And I'll tell myself it's fine to be alone. Just to find. Oke guys, kita start baterai awal 100% ya. Kita mau tes untuk Antutu. By the way, untuk kali ini kita 5 kali tes Antutu. Masuk ke tes yang pertama. By the way, ada beberapa pertanyaan mengenai performa dari Sony Xperia 1 dan Sony Xperia 5 itu bagusan yang mana. Menurut gue sih dua-duanya sama-sama bagus ya guys, karena pakai Snapdragon 855. Cuma beda di core keempat aja. Sony Xperia 1 menang di poin 1,8 GHz, sedangkan Sony Xperia 5 1,78 GHz. Tapi cuma beda dikit doang sih guys. Ini dia untuk hasil yang pertama sudah keluar, nilainya sekitar 513 ribuan ya guys ya. Next, selanjutnya kita akan masuk ke tes yang selanjutnya. Ini ada kita rangkum tes kedua, ketiga, keempat, dan kelima ya guys ya. Dan ini dia hasilnya dari tes kedua, ketiga, dan keempat. Kita skip aja, langsung masuk ke tes yang kelima. Walaupun secara nilai hasilnya itu turun karena kita siksa handphone ini sampai 5 kali tes. That's why suhunya meningkat dan nilai Antutu benchmarknya itu jadi turun. Tapi rata-rata masih di 422 ribu sekian lah ya guys ya. Secara ini kita tes sampai hampir 1 jam loh guys. Oke. Jadi tes Antutu benchmark ini apa sih guys? Jadi ini tuh bisa menentukan seberapa hebat smartphone kita, bisa menjelaskan mengukur kemampuan dari performa smartphone dalam hal CPU-nya, total kecepatan clock CPU perangkat dalam pemrosesan eksekusi perintah per detik gitu guys. Dari tes yang kita lakukan sampai 5 kali ini, walaupun hasilnya cenderung menurun dari tes pertama ke tes yang kelima, tetapi nilainya sih masih ada di poin 422 ribuan guys. Next, cek suhu bagian depan ada 38 sampai 40 derajat Celcius. Dan untuk suhu di bagian belakang kita juga mau cek sekitar ada yang 37, 36 gitu ya guys ya. 38 gitu ya. Jadi sih not too much overheatnya ya guys ya. Masih aman. Selanjutnya kita mau tes YouTube 4K selama 1 jam. Oke guys, for your information aja ya. Jadi untuk 4K ini bukan cuma kualitas dari settingan gambarnya saja ya. Karena Sony Xperia 1 ini sudah didukung layarnya sendiri secara hardware itu didukung dengan kualitas 4K guys. Untuk baterai awalnya ini 70% ya guys. Oke, mari kita ngomongin soal kualitas layar dari Sony Xperia 1 ini ya. Karena kalau kita lihat, wah ini tuh jernih banget ya guys ya. Jadi untuk Sony Xperia 1 ini, tipenya sendiri tuh dia sudah pakai layarnya itu jenisnya OLED yang mendukung HDR-BT 2020. Tadi gue udah kasih tahu ya, untuk resolusinya ini bisa mendukung 4K guys. Gimana? Jernih kan ya untuk tampilan gambarnya? Wah nyenengin banget nih kalau buat nonton film. Oke, dan untuk rapatan pixelnya itu 643 ppi density guys. Ada diproteksi juga dengan Corning Gorilla Glass 6. Setelah 1 jam tinggal sisa 51% guys dengan kualitas 4K. Terus suhunya juga ya 35-37 lah untuk suhu bagian depan. Kemudian untuk suhu bagian belakangnya 34 sampai ya 36-35 gitulah ya, random gitu.
Next, kita mau tes kemampuan dari kamera Sony Xperia 1 ini untuk mengambil video dengan kualitas 4K ya guys ya. Dan untuk tes yang pertama ini resolusinya kita sudah pilih 4K dan kita mulai merekam ya guys. Di suhu ruangan indoor. Jadi suhunya itu sekitar 36 derajat Celciusan ya guys ya. By the way, kenapa kita lakukan ini? Karena untuk Sony itu memang kameranya itu terkenal bagus ya guys ya. Tapi ada banyak isu yang mengatakan bahwa mereka itu tidak tahan ketika digunakan untuk mengambil video dengan kualitas 4K karena akan cepat terkena foreclose. Tapi setelah kita cek selama 10 menit 31 detikan, ini tuh belum ada foreclose sama sekali guys. Masih stay tune di sini guys. Oke, jadinya masih aman ya guys ya untuk di dalam ruangan. Dan suhunya pun juga masih 43, 38, 40 derajat Celcius bagian depannya. Kemudian kalau di bagian belakang itu 38, 39, 42, ya rata-rata itulah guys. But guys, karena kalau kita rekam video itu banyakan di outdoor ya, makanya kita mau tes kemampuan Sony Xperia 1 dalam mengambil video 4K di luar ruangan. By the way, ini cuacanya lagi terik banget, di Surabaya lagi panas banget. Suhunya itu kurang lebih 40 derajat Celcius ya guys. Langsung saja kita coba untuk merekam video dengan kualitas 4K di luar ruangan. Kira-kira Sony Xperia 1 ini tahan berapa lama ya? Ternyata dia cuma bertahan sekitar 2 menitan aja untuk rekam outdoor ya guys ya dengan kualitas 4K. Dan baterainya sisa 40%. Next, kita masuk ke tes Slingshot Extreme dari 3D Mark untuk melihat tes grafisnya ya guys ya. Oke, untuk pemanasannya kita mau tes bagian Slingshot Extreme dulu. Jadi teman-teman saksikan dulu ya, cekidot, ini dia untuk tesnya. By the way guys, ini kita cek untuk baterainya 39% ya. Dan untuk tes Slingshot Extreme, hasilnya overall skornya adalah 3611 ya guys ya. Oke. Next, kita masuk ke tes Wildlife Stress. Jadi ini adalah tes dari benchmark lintas platform yang dikembangkan oleh 3D Mark untuk menguji kinerja grafis perangkat ya. Langsung saja kita tes. Untuk pengetesannya kita lakukan 2 kali ya guys. Jadi untuk melakukan perbandingan antara tes yang pertama dengan tes yang kedua. Oke, ini dia. Setelah kita lakukan tes untuk skornya. Dari tes yang pertama memang hasil base loop skornya itu lebih rendah ya, cuma sekitar 2000-an. Sedangkan untuk Wildlife Stress yang kedua itu base loop skornya 3000-an. Tetapi untuk stabilitasnya yang kedua itu justru lebih rendah, yaitu 77,1%-an. Sedangkan yang pertama nilainya itu lebih tinggi sekitar 80%-an ya guys. Nah, untuk suhunya sendiri itu tuh berkisar antara 40, 41 sampai 43 derajat Celcius untuk bagian depan. Sedangkan untuk di bagian belakang kalau kita tes suhunya itu ada di 38 sampai dengan 40 derajat Celciusan lah ya. Nah guys, ini tes terakhir ya guys untuk menghabiskan baterai karena di sini baterainya itu tinggal 7%. Jadi kita mau buka aplikasi Snack Video. By the way, di sini kita pakai fitur aplikasi gulir otomatis ya guys. Nah, di sini kita mau tes berapa lama ini sampai baterainya nanti habis ya guys. Ini udah 2 menitan lebih. Oke, di menit yang kelima itu sisanya itu tinggal 5% ya guys ya. Jadi setelah 5 menit kita buka aplikasi Snack Video dengan aplikasi gulir bebas, itu baterainya sisa 5%-an ya guys ya. Oke. Next, setelahnya kita mau cek penggunaan baterainya ya guys ya. Jadi setelah tadi kita gunakan untuk tes performa segala macam hal. Nah, ini dia yang ada di layarnya.
Jadi ini baterainya tinggal 4%. Kita nggak mau lanjutkan ya guys ya sampai 0 karena ya kita takut nanti bermasalah dengan handphonenya. Selanjutnya yang terakhir kita mau cek kecepatan charging dari Sony Xperia ini. Kita mau charge selama 12 menit aja, kira-kira selama 12 menit itu dia charge berapa persen ya guys. Oke, setelah 12 menit ternyata dia menambah sekitar 16% guys. Oke guys, kesimpulannya dari tes performa Sony Xperia 1 kali ini yang completely banget ini ya. Pertama, kalau kita ngomong masalah performa CPU atau GPU-nya itu masih bisa disandingkan dengan handphone harga 2 jutaan. Menurut kami untuk Snapdragon 855 ini masih ampuh ya, jadi masih mumpuni dan ya masih layaklah dipakai untuk tahun 2023 ini. Nah, kalau masalah baterainya gimana guys? Nah, kalau masalah baterai ini kita tuh nggak bisa sandingkan ya guys ya. Masalahnya itu bukan masalah boros atau tidak borosnya, tapi kapasitas baterai dari Sony Xperia 1 ini yang memang kecil, yaitu cuma 3 ribuan. Nggak bisa dibandingkan dengan kapasitas handphone zaman sekarang itu yang memang udah besar guys. Jadi untuk baterainya itu nggak bisa dibandingkan ya guys ya. Dan apalagi ini itu handphone second guys, jadi nggak bisa banget untuk jadi acuan kan. Kalau masalah baterai ya harus berbijaksananya kita dalam memakai aplikasi guys. Terus by the way, kalau untuk tes masalah kesehatan handphone guys, kalian bisa nih download EQ Battery ini ya untuk cek healthy battery-nya ya guys ya. Ini sih cuma tips aja ya. Oke, next kita bahas untuk kameranya. Nah, waktu kita tes untuk mengambil video dengan kualitas 4K di dalam ruangan, itu tuh dia bisa stay tune sampai dengan 10 menit, nggak sampai masih 10 menit itu masih stay tune ya guys ya, belum foreclose. Tapi ketika kita ambil video di luar ruangan dengan kualitas 4K, dia udah foreclose dalam waktu 2 menit dong. Oke deh, kan kita sering banget nih ya bahas handphone Sony. Jadi memang kita tuh harus berbijaksana dalam memakai handphone Sony guys. Apalagi kalau kita pakai video di luar ruangan, bisa kita turunkan kualitasnya ke Full HD aja deh ya. Atau kita juga bisa aktifkan ini, jadi mode aeroplane aja guys, supaya baterainya juga nggak terlalu handphonenya nggak terlalu panas gitu ya, jadi nggak gampang foreclose gitu ya guys ya. Itu sih beberapa tips ya guys ya. Dan yang terakhir untuk suhu. Nah, kalau untuk suhu sih menurut gue itu masih normal banget di antara 45 sampai 46 derajat Celcius ya. Dan ada tipsnya juga guys, kalau mau handphone kita tetap adem, stay cool ya, pakai cooler aja gitu ya guys ya, atau pakai soft case-nya juga bisa ya guys. Nah, itu sih hasil dari tes performa kita dari Sony Xperia 1 hari ini. By the way, kalau suara gue agak bindeng-bindeng gini, sorry banget ya guys karena gue lagi pilek. Tapi gue tetap semangat kok guys buat konten buat kalian. So jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Gue Vanilla dari tim Gadget Pahlawan pamit. Bye bye guys.